Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa bertemu di mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang matematika dan warisan budaya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dan dua teman saya, Safwa Maisa Adrasani dan Zahro Khairunisa. Langsung ke pembahasan. Pertama, tentang matematika itu merupakan bagian dari warisan budaya. Matematika memiliki sejarah panjang hingga tercipta serangkaian ilmu matematika yang begitu kompleks seperti saat ini. Nah, perkembangan matematika hingga sekarang ini tidak terlepas dari hasil penemuan para ahli matematika pada abad sebelumnya. Matematika dari bahasa Yunani itu artinya besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Melalui penggunaan penalaran logika dan abstraksi, matematika berkembang dari penjajahan, perhitungan, pengukuran, dan pengkajian sistematis. Matematika berasal dari bahasa Latin mantheina atau mathaima, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Sedangkan matematika dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan penalaran. Warisan budaya itu merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Warisan budaya juga sebagai bagian inti dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya yang mencakup unsur-unsur yang ada di dalamnya. Warisan budaya adalah kekayaan yang harus kita pelihara dan kita kembangkan. Selanjutnya, benda matematika tertua. Yang pertama ada tulang Lebombo yang ditemukan di pegunungan Lebombo, Swaziland untuk menghitung siklus haid pada wanita. Jadi, goresan-goresan yang ada di tulang Lebombo ini merupakan goresan untuk menghitung siklus haid pada wanita. Biasanya 28 sampai 30 goresan. Kedua, artefak prasejarah. Ditemukan di Afrika dan Perancis dari tahun 35.000 sebelum Masehi dan berumur 20.000 tahun. Artefak prasejarah digunakan untuk menghitung waktu. Pembahasan selanjutnya tentang perkembangan matematika akan dijelaskan oleh Safwa Maisa Adrasani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan matematika. Sejarah matematika dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi dalam wilayah kebudayaan besar di dunia, seperti Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, India, Persia, dan Cina. Periode tahun 1000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Terdapat bangsa Babilonia atau Mesopotamia, bangsa Mesir kuno, dan bangsa Sumeria. Ciri khas bangsa-bangsa ini ialah dalam hal mistik dan seni keindahan berupa seni rupa dan seni patung. Babilonia atau Mesopotamia memiliki tulisan dan angka yang disebut dengan tulisan paku, karena menggunakan tongkat berbentuk segitiga yang memanjang. Orang-orang Babilonia telah menemukan sistem bilangan seksagesimal yang kemudian berguna untuk melakukan perhitungan berkaitan dengan ilmu perbintangan. Mesir kuno. Pada zaman matematika, Mesir kuno ditemukan artefak yang disebut dengan artefak Papyrus Rhind atau Papyrus Ames yang berisi tentang uraian belajar aritmatika, geometri, teori bilangan, dan persamaan linear. Matematika di Mesir kuno di samping dikarenakan pengaruh dari Mesopotamia, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks Mesir yang mempunyai aliran sungai yang lebar dan panjang. Kegiatan survive bangsa Mesir menghadapi keadaan alam menimbulkan suatu permasalahan. Misalnya, bagaimana menentukan batas wilayah, ladang atau sawah di pinggir sungai Nil. Sumeria. Peradaban Sumeria terbentuk di sekitar sungai Tigris atau Eufrat. Diperkirakan manusia sudah mengenal aritmatika sejak zaman prasejarah atau sebelum ditemukannya tulisan.
dibuktikan dengan ditemukannya tulang Lebombo. Periode tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi atau empiris terdapat bangsa Yunani dengan ciri khas ide-ide idealnya. Matematika Yunani diyakini dimulakan oleh yang pertama Thales dari Miletus, yang kedua Pythagoras dari Samos. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan, ketinggian piramida. Thales juga merupakan orang yang pertama yang menggunakan penawaran deduktif pada geometri. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Berikut tokoh-tokoh filsuf empirisme. Yang pertama ada Thomas Hobbes, kemudian yang kedua ada John Locke, yang ketiga ada George Berkeley, kemudian yang keempat ada David Hume. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahro Khairunisa. Periode tahun 300 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Pada periode ini terjadi stagnasi di Eropa, dimulai sejak jatuhnya kerajaan Romawi. Matematika merefleksikan kondisi budaya umum di Eropa saat itu, gersang dan mandul. Ada beberapa tokoh yang mempertahankan keeksistensian matematika, yaitu Boethius, Arduino, Rahu Prancis, dan Gerbert. Periode tahun 1200 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Pada periode ini terdapat angka Hindu-Arab. Angka Hindu-Arab masuk ke Eropa melalui kontak dagang dan para sarjana yang belajar dari Universitas Edinburgh. Periode tahun 1850 sebelum Masehi sampai sekarang atau disebut juga periode kontemporer. Aritmatika memiliki peran ganda sebagai alat bantu sains dan perdagangan serta sebagai uji komparatif landasan dasar tempat sistem matematika itu dibangun. Perkembangan spekulasi yang paling populer adalah diciptakannya otak elektronik atau komputer. Perkembangan aritmatika semakin abstrak dan Perkembangan aritmatika semakin abstrak dan tergeneralisasi. Matematika yang telah berkembang selama 2500 tahun oleh generasi ke generasi ternyata dapat diajarkan kepada anak-anak hanya dengan beberapa tahun sekolah. Dengan demikian, matematika perlu dijaga dan dikembangkan untuk mengantarkan manusia untuk menyongsong hari esok yang cerah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.